Hai, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-25. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan berada dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami meminta kepada Engkau hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil di kitab 1 Korintus 14 ayat 1 hingga yang ke-25. Kitab 1 Korintus 14 ayat 1 hingga yang ke-25. Di bawah perikop sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak satu pun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dan berbahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas ucapan syukurmu?
Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap orang berkata-kata dalam bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidak akan mereka katakan bahwa kamu gila. Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang yang orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Saya senantiasa berharap kepada Tuhan Bapak Mama semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan syukur, dalam keadaan sakit sekalipun, kita masih ada dalam keadaan berpengharapan kepada Tuhan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hari kita kembali membahas tentang karunia roh. Makanya di pembacaan, di perikop pembacaan juga dikatakan sekali lagi tentang karunia roh. Dan ini pembicaraan yang benar-benar Paulus tekankan kepada jemaat di Korintus, kepada para penatua, pengajar, diaken, kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul, dan kepada seluruh jemaat. Tentu kepada kita semua. Ada banyak hal yang ditekankan di dalam perenungan firman pada pagi hari ini. Tetapi saya mau memberitahukan sesuatu yang paling penting di dalam perenungan ini, yakni tentang kasih. Segala sesuatu yang dibicarakan oleh Rasul Paulus tentang karunia-karunia roh harus ditunjukkan dengan kasih. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat sulit. Kenapa sulit? Karena berlandaskan dengan kasih, lalu itu karunia kita pergunakan. Jadi tidak ngasal mempergunakan ketempung karunia yang diberikan atau dipercayakan oleh Tuhan, tetapi dengan berlandaskan kepada kasih itu untuk membangun jemaat. Itu kenapa di dalam pembacaan ini berulang-ulang kali Paulus menegaskan bahwa karunia yang dipercayakan itu harusnya dipergunakan untuk pembangunan jemaat, bukan untuk memecah belahkan jemaat. Jadi jangan sampai kotong berbahasa roh dalam tanda kutip hingga sampai memecah belahkan. Karena apa? Karena tidak semua orang dapat menafsirkan itu. Karena tidak semua orang dapat mengerti berbahasa roh. Karena tidak semua orang mampu berbahasa roh seperti kita. Itu sebabnya Rasul Paulus membedakan cara
penyampaiannya yang ada di dalam jemaat dan keadaan di mana dia ada di luar. Dia pandai berbahasa roh, tapi dia tidak mempergunakan itu. Kenapa? Tidak sesuai dengan konteks tempat yang ada. Jadi ketika dia berbahasa roh pun tidak ada jemaat yang paham. Akhirnya jemaat sampai mengatakan bahwa jangan sampai dia gila, jangan sampai dia tidak menyampaikan apa yang benar di hadapan Allah dan sebagainya. Bayangkan Bapak Mama, kalau ketong semua berbahasa roh, tidak ada satupun yang mengerti. Ketong pembahasa sampai setinggi langit, menembus langit. Bahkan ketong membicarakan Tuhan sampai menembus langit. Tetapi tidak ada jemaat satupun yang memahami bagaimana mengimani Tuhan Yesus melalui bahasa kita. Saya suka sekali pembacaan pada pagi hari ini. Paulus betul-betul menekankan kepada kita untuk berhikmat. Dengan penuh kasih daripada Tuhan, ketong berhikmat terhadap setiap karunia yang dipercayakan. Karunia itu bersifat sementara di dalam dunia. Tetapi jadikanlah karunia itu sebagai pertanda untuk memperkenalkan kerajaan Allah kepada seluruh jemaat. Jadi saya mau bilang di sini, mari kita membaca, merenung, dan merefleksikan setiap kata perbuatan dalam kehidupan ini. Setiap karunia yang dipercayakan, yang ketong lakukan, apakah itu sudah menunjukkan kasih Allah? Apakah itu sudah menunjukkan bagaimana ketong membangun ketong pun jemaat? Bagaimana ketong merangkul ketong pun jemaat? Atau seperti apa? Bapak Mama, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan satu ayat yang penting sekali bagi saya. Di sini di ayat yang ke-11, tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagi aku. Jadi bayangkan dalam satu gereja, dalam satu tubuh Kristus, yang satu dengan yang lain tidak saling berkenal, tidak saling mengetahui, satu punya bahasa dengan satu pembahasa, tetapi satu dengan yang lain mempergunakan bahasa mereka masing-masing, tentu akan menjadi asing antara keduanya. Tentu menjadi satu ketidakcocokan, tidak ada pertemuan yang menyembah kepada Allah. Walaupun kotong dalam tanda kutip bahwa kotong berpikir bahwa apa yang kotong sampaikan, apa yang kotong bicarakan, ini semua tentang Allah. Ini semua untuk kemuliaan Allah. Jadi kita sebenarnya hanya berbicara dengan Allah, bukan dengan manusianya. Lalu bagaimana ketong membangun jemaat Allah di dalam dunia ini? Kalau ketong hanya menyibukkan diri dengan membicarakan bahasa roh dalam tanda kutip, seperti pemahaman kita masing-masing. Mari kita merefleksikan ini, ayat ini, bacaan ini dengan lebih bijaksana, dengan lebih mengerti, dengan berproses bersama-sama dengan Tuhan. Selamat belajar, selamat menikmati perenungan ini. Selamat menjadi berkat dimanapun Tuhan berada. Tuhan mencukupkan kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.